Berikutnya, mengelola SDM dalam perekonomian global. Yang pertama di sini dia menentukan dan memelihara SDM guna melaksanakan strategi global. Ya, SDM sumber daya manusia itu adalah aset suatu perusahaan. Ya, aset suatu perusahaan. Ya, yang pertama tadi menentukan dan memelihara SDM guna melaksanakan strategi global. Ya, di mana SDM ya itu merupakan aset suatu perusahaan. Ya, merupakan aset suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaan menilai SDM itu merupakan suatu aset, tentunya dia juga akan memelihara dalam arti ini mensejahterakan karyawannya juga, ya, terkait dengan tunjangan, terus kemudian fasilitas yang diberikan. Nah, ini merupakan strategi global bagi perusahaan, ya, strategi perusahaan untuk supaya perusahaan sumber daya ini bisa mempunyai loyalitas kepada suatu perusahaan. Berikutnya yaitu memiliki orang yang tepat. Dua, ditempatkan yang tepat. Tiga, pada waktu yang tepat. Ya, jadi suatu perusahaan, terutama di SDM, orang-orang yang ditaruh di posisi yang dia punya jabatan ataupun sesuai dengan bidangnya, itu adalah orang-orang yang tepat. Dia mempunyai skill dan mempunyai keahlian dan kedisiplinan yang tepat diarahkan di situ. Jadi orang yang ditaruh di situ pada suatu pekerjaan itu dibutuhkan keahlian. Nah, makanya perusahaan juga menetapkan orang tersebut pada keahliannya, kepada bidangnya, sesuai dengan bidangnya. Di tempat yang tepat, di tempat yang sesuai dengan bidangnya, pada waktu yang tepat. Nah, pada waktu yang tepat, pada saat dibutuhkan, atau mungkin sebelum dibutuhkan, perusahaan tersebut sudah memposisikan karyawan tersebut, sumber daya manusia SDM tersebut pada posisi jabatan yang tepat juga. Nah, ini adalah kunci untuk pertumbuhan suatu perusahaan. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Ya, tentunya ada mutasi, ada penilaian, ya, ada evaluasi suatu karya pada karyawan tersebut apabila tidak sesuai pada tempatnya, ya, atau mungkin orang yang bukan tepat untuk ditaruh di posisi tersebut. Nah, ini akan ada mutasi, ada perpolling, ya, rolling dalam perusahaan pada bidang-bidang yang sesuai dengan keahliannya, ya. Berikutnya yaitu penyebab utama gagalnya suatu perusahaan multinasional berasal dari kekurang pahaman perbedaan yang mendasar dalam mengelola SDM di lingkungan multinasional. Teman-teman sudah pernah dengar nggak perusahaan multinasional itu apa ya? Perusahaan multinasional itu gimana ya? Perusahaan yang seperti Seperti apa multinasional? Apple itu, Pak. Seperti Apple gitu, Pak, Apple, atau Google gitu, Pak. ya. Sama Amazon, Pak, ya. Itu kenapa? Contohnya. Kenapa? Apple itu kenapa? Dia perusahaan yang apa? Multinasional itu maksudnya gimana? Perusahaan teknologi manufaktur kan, Pak, yang terkenal seperti Hmm, kayak produk-produknya itu menyebar di seluruh dunia gitu, Pak. ya, Multinasional. multinasional. Baik, ya. Jadi perusahaan yang multinasional adalah perusahaan yang mempunyai bidang apa namanya usaha atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri dan juga dia mempunyai usaha atau perusahaan di luar negeri. Ya. Jadi sama seperti tadi yang ceritakan contohnya kayak Apple. Apple itu dari mana, Mas? Dari Amerika, Pak, California, Pak. Amerika. Amerika. Apakah Apple juga punya cabang di luar negeri selain Amerika? Banyak, Pak. Di Singapura ada, Pak. Banyak. Cuma di Banyak. Indonesia Ya, kan belum ada, Mas, kan. ya, Indonesia dijadikan pasar aja sebagai negara negara pengguna dari produk-produknya Apple gitu ya, pasar market di situ ya. Jadi memang rata-rata mereka kalau perusahaan mempunyai perusahaan yang ada di luar negeri, nah mereka juga kadang-kadang ini apa namanya support ya atau menyebarkan mengekspansi. Ekspansi itu juga pengembangan di suatu negara lain ya mengembangkan kemungkinan di sana juga mungkin SDM-nya ya SDM-nya murah gitu ya sehingga dia membuka cabang di luar negeri di sana produksi di sana pasarnya mungkin juga di sana punya pasar SDM-nya banyak pasarnya gede gitu ya sehingga perusahaan tersebut perusahaan induk ya perusahaan induknya membuat ekspansi atau mungkin punya membuat perusahaan baru lagi di negara-negara lain ya gitu. Nah tentunya negara induk itu
negara yang perusahaan yang besar. Nah, kalau perusahaan besar mempunyai anak perusahaan-perusahaan di luar negeri, itu biasanya juga disebut apa? Perusahaan apa ini? Holding, ya, perusahaan holding, ya, perusahaan holding multinasional berarti kan ya gitu ya. Jadi perusahaannya besar. Tetapi perusahaan kalau nggak salah Apple ke Amerika ya. Iya memang Apple Amerika. Ini ada cerita ya Mas ya. Kemarin Amerika kan tahun berapa ya? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kalau waktu pemerintahannya Donald Trump, perusahaan Amerika, utama perekonomian Amerika, negara Amerika mengembargo Cina, ya, mengembargo Cina. Kan terjadi perang dagang antara Amerika dengan Cina. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini pemenangnya siapa? Pernah dengar nggak cerita ini? Mengikutin ini nggak, berita global nggak? Amerika perang dagang dengan Cina. Jadi Amerika mengembargo, memboikot, menutup kerjasama dengan Cina, ya, terkait perdagangan-perdagangan, terutama dengan bidang teknologi, ya, dan bahan baku semuanya yang ada dari Cina yang masuk ke Amerika itu ditutup, tidak boleh masuk ke dalam perdagangan Amerika. Nah, ditutup. Tetapi apa yang terjadi? Amerika semakin lama semakin terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena memang ada beberapa terutama kayak Apple, kayak terus kemudian iPhone dan sebagainya itu ya, mereka mempunyai kebutuhan yang tidak bisa ini, spare partnya itu dari Cina. Ya, dari Cina. Diproduksi, bukan diproduksi, memang dari Cina. Sehingga Apple, beberapa perusahaan-perusahaan lain yang tergantung dengan perusahaan Cina, dia tidak bisa berkembang. Malah, dan yang terjadi di Amerika akan semakin terpuruk perekonomiannya. Karena dia melakukan kebijakan pemerintahnya mengembargo Cina. Sehingga Amerika akhirnya mau nggak mau akan juga membuka kembali hubungan dengan Cina kembali. Nah, inilah yang terjadi ya dari perekonomian global yang karena kebijakan pemerintahnya ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri perusahaan karena memang ada beberapa item-item tertentu yang ketergantungan dengan perusahaan luar negeri. Nah, ini yang menyebabkan perekonomian suatu negara akan bisa jadi lemah, ya. Sehingga suatu negara tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kerjasama dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Ya, itu termasuk di Apple itu. Ya, ada yang tanyakan di sini? Silakan, kita diskusi. Ada yang tanyakan? Kalau saya cukup Gimana, paham, Mas? Iya, iya. Oke, cukup saya paham. lanjut ya, gitu ya. Budaya perusahaan global. Budaya pada umumnya disebut sebagai kekuatan sosial yang membentuk suatu perilaku. Membentuk suatu perilaku. Ini kita nggak usah ngomong perusahaan, kita ngomong budaya kita aja. Apakah betul di budaya umum, secara umum ya, budaya itu mempunyai kekuatan sosial untuk membentuk suatu perilaku. Nah, ini kita mau coba kita akan membuktikan apakah budaya itu mempunyai pengaruh, mempunyai kekuatan sosial untuk membentuk perilaku. Benar apa enggak ini?